Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik dan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin memberitahu kalian ada 5 rumus yang pasti akan berguna di dalam pekerjaan kalian, yaitu rumus left, mid, right, find, dan concatenate. Jadi, rumus yang concatenate ini biasanya disebut concat ya. Jadi, gunanya apa sih kelima rumus ini? Nah, kelima rumus ini biasanya akan kalian gunakan nantinya untuk bisa mengekstrak satu karakter tertentu dari sebuah sel ya. Nantinya akan dikasih tahu kenapa ini berguna. Nanti kalian bisa pakai untuk dikombinasikan juga dengan rumus yang lain. Jadi langsung dicoba ya. Oke, jadi seperti biasa teman-teman saya berikan waktu untuk pause dulu videonya atau teman-teman bisa siapkan file apabila ingin latihan bersama atau sambil menonton saja sampai habis video ini gitu ya. Jadi pasti teman-teman akan mengerti nanti setelah menonton video ini. Di sini ada file latihan contoh soal yang simple ya. Jadi ada nama, ada alamat, ada sekitar 100 nama dan alamat yang tersedia. Kemudian ada alamat ini juga dibikin. Kemudian saya ingin kasih tahu bagaimana caranya menggunakan 5 rumus ini dengan mengekstrak karakter tertentu ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman nantinya itu. Jadi rumusnya simple banget, yang penting teman-teman nanti pahami konsep dan penggunaan rumusnya ya. Jadi silahkan perhatikan rumus yang nantinya akan digunakan. Oh ya, sebelum lanjut ke video, saya juga mempunyai Instagram ya, teman-teman bisa follow @pandemasra. Nantinya teman-teman apabila ada pertanyaan pasti saya balas di DM ya misalnya. Jadi langsung aja kita straight to the content ya. Jadi kita masuk ke bahas materi yang pertama. Nah, di sini kita akan mengekstrak alamat gitu misalnya. Kalian punya kebutuhan untuk mengekstrak nih. Seperti ada beberapa informasi penting yang teman-teman misalnya cari nomor rumah atau nama jalan, kemudian ada cari kecamatan dan kemungkinan yang terakhir kita akan ekstrak kota administrasinya gitu ya. Jadi kalian mesti tahu jadi kalian mesti tahu dulu nanti apa yang akan kalian cari gitu ya. Jadi artinya nanti kita bisa bahas yang penting kalian butuh atau tahu dulu yang mana yang nantinya akan teman-teman ekstrak, karakter apa yang nantinya teman-teman ekstrak dari sel tersebut. Nah, sekedar ingin menjelaskan dulu, rumus left ini yang kita gunakan untuk mengekstrak karakter-karakter pertama dari yang ada di sebelah kiri dari sel. Nah, yang mau kalian ekstrak itu seperti itu, contohnya kalau misalnya nama jalan gitu ya. Kemudian kalian ingin mengekstrak misalnya cuman mengeluarkan satu huruf atau 3 huruf pertama, tinggal kita urut dari kiri, kemudian kita gunakan rumus left gitu ya. Nah, contoh sederhananya adalah seperti ini ya. Kita langsung di sini ya, ketik sama dengan left. Kita cari teks yang akan kita ekstrak ya. Ini teksnya ada di sel C2, C3 ya, sorry. Kemudian kita koma, koma. 6 charge ini kita gunakan berapa karakter yang akan kita ekstrak gitu ya. Misalnya kita mengekstrak JL pelabuhan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ya, 13 karakter. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Nah, itu cara mengekstrak karakter dari sisi kiri dalam sebuah sel. Selanjutnya kita mengekstrak dari tengah gitu ya. Dari tengah ini kita bisa lakukan untuk memilih karakter yang terdiri dari tidak di sebelah kiri atau tidak di sebelah kanan, tapi berada di tengah-tengah dari sel. Langsung ketik rumusnya di sini ya. Ketik left, mid, mid itu artinya middle, middle tengah ya, mid. Kemudian teks yang akan kita ekstrak itu ada di sini, sel C3, kembali lagi C3. Kemudian start number atau mulai dari berapa? 13, 14. Kita mulai dari mengambil R di sini ya, 13 tadi di sini, 14. Kita mulai dari 14, koma, kemudian 6 char. 6 char ini berapa jumlah karakter yang akan kita ambil? Misalnya 4 gitu ya. Langsung kita tutup dan hasilnya adalah try. Sorry, di sini adalah karakter ke-13. 14. Sorry, ke-15. Sorry. Jadi spasi di dalam sel itu dihitung sebagai sebuah karakter ya untuk menggunakan rumus left mid right ya. Jadi spasi itu dihitung sebuah karakter atau satu karakter spasi. Selanjutnya ada right. Right ini kita gunakan sama seperti left tetapi digunakan untuk menghitung dari sisi kanan sebuah sel. Jadi misalnya kita langsung coba praktikkan saja ya. Kemudian right. Kemudian kita pilih teks yang akan kita cari atau ekstrak C3 gitu ya. Kemudian koma. Kemudian ada 6 charge, number karakter yang akan kita ekstrak ada berapa dari sisi kanan gitu.
Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan mengekstrak utara gitu. Misalnya kita butuh 5 karakter dari sisi kanan, kemudian kita kurung, tutup, dan enter, dan dia hasilnya adalah utara seperti ini, teman-teman. Kemudian left, mid, right. Kita akan cari selanjutnya adalah rumus find. Find ini bisa kita kombinasikan dengan rumus left, rumus mid, dan rumus right. Kita contoh sederhana dulu ya, kita di bawah untuk rumus left plus dengan dikombinasikan dengan find gitu ya. Sama dengan left, langsung ya kita ekstrak sel C2, di sini C4 ya. Kemudian kita ekstrak C4 dengan karakter, berapa karakter yang kita akan ekstrak sampai dia menemukan tanda koma gitu ya. Misalnya kita langsung kita ekstrak C4 sampai menemukan tanda koma. Jadi kita find sampai menemukan tanda koma, teks koma gitu ya. Jadi teks koma dibutuhkan petik 2 untuk menyatakan itu sebagai teks. Find koma within text, di mana teksnya itu di C2 lagi, C4 sorry. Kemudian kita tinggal tutup. Jadi dia akan mencari dari kiri, kemudian dia mencari karakter sampai menemukan koma. Jadi dia langsung berhenti di sana. Ini kita bisa tarik ke bawah ya. Nah, semua akan menjadi sampai koma dia akan temukan. Jadi left dan find itu gunanya seperti ini ya, kurang lebih. Kita mencari karakter dari sisi kiri, kemudian kita berhenti sampai menemukan. Find itu artinya seperti itu ya di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita sudah mencoba left, find, karakter. Kemudian kita coba yang mid ya. Kita coba yang mid. Di sini kita coba sama dengan mid. Ini sama dengan ya. Sama dengan mid. Teks yang akan kita ekstrak ada di sini. Teksnya. Kemudian kita koma. Selanjutnya kita find juga kan. Find. Setelah kita find, mid, find, kita cari misalnya adalah nomornya saja gitu ya. Misalnya kita hanya ingin menemukan nomor dari alamat ini. Kita ketik nomor, titik. Nah, karena penulisan nomor ada titik juga supaya tidak tertukar ya. Kita ketik koma, titik 2, sorry. Kemudian kita buatkan koma untuk memisahkan sel tersebut. Kita cari teks nomor itu di mana gitu ya. Dipilih lagi C4 sorry. C4 ya. Kemudian kita setelah itu kita kurung tutup. Selanjutnya kita koma. Nah, selanjutnya ada berapa karakter setelah nomor itu yang akan kita ambil misalnya. Setelah karakter misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mengambil 6 karakter ke kanan ya. Jadi misalnya kita mengambil 6 karakter itu dari N, O, titik itu sudah 3, spasi 4, angka 1 dan 0 itu ada 2. Jadi 4 tambah 2, 6 ya. Jadi kita akan mengambil nomor 10. Sudah benar ya. Jadi ini nomor 10. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dia akan mencari nomor-nomor yang ada di sini. Oke, itu untuk yang mid. Selanjutnya untuk yang right sama ya, tapi tidak ada untuk mencari right dan find itu tidak, nanti terlalu ribet ya teman-teman. Kalau misalnya dari right kita tinggal hitung berapa karakter dari kanan. Kalau misalnya yang teman-teman ingin cari adalah Jakarta, kita gunakan saja ya yang rumus dari mid saja. Itu akan lebih mudah nanti teman-teman mengerti ya. Jadi ini rumus mid C4. Tengah-tengah dari C4 itu ada di mana kita harus tentukan. Kita ada tentukan dengan cara menemukan find nomor, kita temukan number, kemudian koma. Setelah menemukan koma di dalam sel C4, nah itu artinya di sini berapa karakter yang kita ambil, itu artinya 6 di sini. Berapa karakter ke kanan yang kita ambil. Itu ya teman-teman. Kita klik ke bawah supaya langsung otomatis ke bawah dia menemukan ya.
ada 100 contoh untuk mencari karakter left, mid, right. Seperti itu. Kemudian apa concatenate ini artinya adalah menggabungkan. Misalnya kita ingin menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Gitu. Kita langsung praktekkan saja. Concatenate atau concat gitu misalnya. Teks pertama yang akan kita gabung adalah ini, misalnya pelabuhan, koma. Kemudian ada teks kedua kita langsung gabung di sini. Kemudian teks yang ketiga kita gabung di sini. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Dia akan mengerjakan apa yang benar-benar kita suruh ya. Jadi di sana dia tidak menambahkan spasi. Nah, bagaimana caranya menambahkan spasi? Kita tambahkan di sini. Setelah koma kita ketik saja spasi gitu. Dan kita koma lagi. Dan setelah ini kita buat spasi juga. Ketik spasi dengan tanda kutip 2 ya. Dan koma lagi. Dia akan menambahkan spasi. Dan selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Dia akan menggabungkan karakter atau sel yang kita ingin gabungkan seperti itu. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan rumus left, rumus right, dan yang terakhir kita gunakan rumus concatenate ya. Jadi nanti kita sudah belajar kombinasi atau menggabungkan rumus-rumus itu supaya lebih gampang dipahami nanti. Karena konsepnya sama persis, tapi bedanya kita hanya menempel dari kiri, menempel dari kanan, menggunakan rumus left, menggunakan rumus right, mid, dan tadi kita ada satu informasi baru yaitu tentang concatenate. Jadi kita menggabungkan juga ya karakter yang kita dapatkan dari masing-masing sel, kemudian kita tambahkan spasi gitu. Nah, jadi teman-teman penting banget juga paham konsepnya seperti apa gitu ya. Jadi kapan kalian harus menggunakan rumus ini left, kapan menggunakan rumus right, kapan menggunakan rumus mid. Nah, nanti setelah kalian paham ini kalian bisa kombinasikan dengan rumus-rumus yang lainnya. Kemudian oke, itu saja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, tolong kasih like di video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman memiliki ide lain apa yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar juga. Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, sekali lagi apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan like dan share video ini. Siapa tahu ini adalah video yang dicari oleh teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Oke, segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya.